sayati ala zamanun al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana orang yang teguh memegang agama kayak megang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ulama, para asatiz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, khususnya pemirsa TV One di seluruh tanah air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kewajiban orang tua kepada anak itu kan 3. Berapa bu? Pertama, ayyuhsina ismahu, kasih nama yang bagus. Memang William Shakespeare bilang what is a name? Bu, gue juga kagak ngerti itu apaan. Apa arti sebuah nama? Tapi jangan lupa, al-asma min ba'di doa. Nama itu bagian daripada doa. Jadi kalau namanya bagus, tiap kali orang tua memanggil sudah dianggap doa kepada anaknya. Nama, kasih nama yang bagus. Nama yang bagus itu yang mengandung kehambaan. Abdun ditambah salah satu asmaul husna. Abdul Ghafur, Abdul Hay, Abdul Jabbar. Atau yang mengandung pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dikasih nama Jahannam. Itu memang ada di Quran, tapi jurusan panas itu lain. Enggak benar. Ayyuhsina ismahu, kasih nama yang bagus. Yang kedua, ini kalimat wa ayyu'addibahu, mendidiknya. Bukan yu'allim, yu'addib. Mendidik itu kan lebih luas daripada mengajar. Mengajar sasarannya otak, mendidik membangun kepribadian. Maka Rasul menggunakan kalimat wa ayyu'addibahu. Kewajiban yang kedua, mendidiknya, membangun kepribadiannya. Guru pertamanya adalah ibu bapaknya, sekolah pertamanya adalah rumah tangganya. Kalau kita orang tua bangun pagi jam 7, insya Allah anak kita jam 8. Jangan berharap ngotot mendidik dia sholat subuh. Itu bagian daripada mendidik, bukan mengajar. Kalau mengajar ngisi otak. Yu'addibah, nama yang bagus nggak banyak menolong kalau nggak dididik. Nama doang Muhammad Mukmin, kerjaan nyolong ayam. Keberatan nama. Nama yang bagus tapi nggak didik. Yang ketiga baru wa ayyuzawwijahu. Kalau sampai usianya, kewajiban orang tua mengawinkan anaknya. Sebab kalau nggak dikawinkan udah sampai waktunya dia kawin sendiri, repot lagi urusan. Satu itu. Yang kedua, fatwa majelis ulama kenapa dirasakan kurang efektif. Begini, majelis ulama tuh cuma punya kekuatan moral, tapi tidak punya kekuatan struktural untuk menekankan fatwanya. Maka diperlukan di sini hubungan yang baik antara ulama dengan umarok, hubungan yang bukan sekedar seremonial, bukan sekedar hubungan silaturahmi hahehe, tapi hubungan yang esensial. Bagaimana pemerintah tiap mengambil keputusan mengajak ulama, bagaimana majelis ulama mengeluarkan fatwa didukung oleh umaroknya. Kerjasama ulama dengan umarok bisa efektif. Tapi kalau masing-masing berjalan, ya nggak ketemu. Itu kekuatan moral, diperlukan kekuatan struktural untuk menekankan fatwa itu. Nanti barulah kita ustadz-ustadz yang di kampung yang ngajar itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan fatwa itu sendiri. Tapi namanya Pak Narasi, kalau kita lihat ini masih banyak harapan umat kepada MUI ke depan. Asal lebih peka terhadap masalah yang berkembang di masyarakat. Dan fatwanya ya ke bawah juga, ke atas juga. Artinya buat masyarakat awam juga, buat
yang elit-elit juga. Yang ketiga, hadis Nabi, sayati ala zamanun al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana orang yang teguh memegang agama kayak megang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Itu sebabnya Ibu, pertama, Al-Quran tidak memisahkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran. Prinsip dan strategi. Kebenaran itu prinsip, kesabaran itu strategi. Kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang. Kesabaran tanpa kebenaran membuat kita diinjak terus oleh yang lain. Strategi. Maju kena Pak, mundur kena, terus miring. Miring. Selalu ada strategi, selalu ada jalan satu. Yang kedua, bagus kalau ada prinsip, saya lupa, tapi seorang filosof bilang begini. Apa Lauce apa siapa saya lupa. Kalau ada 1000 orang pembela kebenaran, saya masuk yang 1000 itu. Saya satu di antara yang 1000. Kalau hanya ada 100 orang yang berjuang membela kebenaran, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau hanya ada 10 orang yang berjuang membela kebenaran, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu yang berjuang membela kebenaran, sayalah yang satu itu. Sampai tetes darah paling penghabisan. Setelah ada taktik dan strategi. Jadi walaupun yakin kita benar, strategi harus punya. Allahu Akbar, bener, semangat. Tapi kalau ada kebo gila, minggir dulu. Ya, pakai strategi. Jangan Allahu Akbar, kebo kecil. Jangan minggir meremek Pak. Nah, kebo gila dilayanin. Jadi berani perlu, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Jelas ini? Saya kira itu. Jangan pisahkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Istilah saya dulu tuh mendingan kayak Nabi Yusuf, di penjara dulu baru jadi pejabat tinggi. Jangan jadi pejabat tinggi dulu baru di penjara. Terbalik. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya hormati, saya ingin membantu menekankan pemahaman tentang hukum tadi. Menurut Imam Al-Ghazali, amalan manusia itu 3 macam. Pertama wajibat, yang kedua mubahat, yang ketiga muharramat. Amal wajib, amal mubah, dan amal haram. Dari 3 amalan ini, yang 2 tergantung niat. Yang tergantung niat itu amalan yang wajib dan amalan yang mubah. Yang 1 tidak tergantung niat, yaitu amalan yang haram. Diniatin apapun barang haram tetap haram. Tapi yang wajib kalau kita salah niat bisa keseleo. Ya. Satu. Yang kedua, barang yang haram itu ada 2 macam. Ada yang disebut haram aini, bendanya yang haram. Ada yang disebut haram hukmi, hukumnya yang haram, bendanya mah enggak. Contoh, judi yang haram bukan kartunya, kartunya mah kertas. Ya, ya. Yang haram efek yang ditimbulkannya, itu namanya haram hukmi. Lain dengan babi, memang babinya, gitu, babinya yang haram, itu haram aini, bendanya yang memang diharamkan. Nah, saya sependapat tadi itu, MUI memfatwakan ngerokok masih pada batas yang makruh, bukan karena saya perokok, bukan. Tapi karena kami masih melihat masolehnya, nasib penanam tembakau, nasib ribuan buruh yang kerja di pabrik tembakau, dan juga mungkin tambahan saya nih, politik dagang globalnya Amerika.
Produsen rokok terbesar di dunia itu Amerika, Pak. Di mana-mana yang namanya Amerika selalu kepengen the single one, menjadi satu-satunya. Nuklir, dia pengen satu-satunya yang punya nuklir. Semua negara lain yang bikin nuklir dia musuhin. Dia bangun opini. Irak, wow itu Sadat bikin senjata biokimia, Sadat punya nuklir, diperiksa, dihancurin Irak, dapat legitimasi dunia benci sama Irak. Irak hancur lebur, Saddam kadang mati, nuklir kagak ketemu. Nah saya khawatir sekarang Amerika membangun anti merokok supaya semua pabrik rokok di dunia bures, dia satu-satunya pedagang rokok. Jadi rokok sama dahsyatnya sama nuklir Pak Kiai ya? Ada yang bawa rokok nggak? Coba lihat iklannya tuh. Merokok dapat menimbulkan kanker. Nah kalimatnya coba dapat. Dapat itu kan nggak mutlak. Apa pernah ada riset berapa banyak penderita kanker yang menderita kanker karena merokok? Nggak pernah ada riset. Cuman dapat menimbulkan. Dapat itu kan indikasi, makan tahu juga dapat menimbulkan kanker. Dapat. Lalil itlaq. Lalu menimbulkan impotensi. Loh yang merokok banyak yang bininya 2. Impoten dari mana? Udah gue sih bukan ngebelain rokok nih, malah lagi kelempengan aja ngomong. Baik, nih pertanyaan sahabat saya tadi. Pertama, ciri-ciri pemimpin seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun. Ciri yang pasti otoriter. Otoriter, mematikan demokrasi, mau menang sendiri. Itu ciri-ciri Fir'aun. Apakah ada ciri pemimpin Fir'aun di negeri kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ketika kita bertekad mau membangun demokrasi, walaupun kadang-kadang sejarah berulang, kita masih mencari ciri demokrasi yang sesuai dengan Indonesia ini. Ketika kita memilih demokrasi dalam menentukan berbangsa dan bernegara, kita sebenarnya sudah menghindari ikon-ikon Fir'aun tadi. Asal demokrasinya sehat. Asal demokrasinya sehat. Karena itu saya terkesan dengan amanat Bung Karno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangankan kita, baginda Rasul saja disuruh belajar dari sejarah itu. Sebab sejarah penting. Istilah saya dulu tuh mendingan kayak Nabi Yusuf. Di penjara dulu baru jadi pejabat tinggi. Jangan jadi pejabat tinggi dulu. Baru di penjara. Terbalik. Jas merah. Bung Karno sendiri, Masya Allah. Sejak mahasiswa bergulat, berjuang, ditangkap Belanda. Di depan pengadilan Belanda malah pidato Indonesia menggugat. Minta merdeka, makin kalap Belanda. Dibuang ke Digul, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Ende. Di penjara di Sukamiskin, masuk tahanan, keluar bui, masuk sel, keluar penjara. Buang sana, buang sini. Bung Karno setelah merdeka baru pakai jas, pidato di mana-mana, gagah Bung Karno. Sekarang entah dari mana munculnya tokoh pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana, baru dibuang. Terbalik. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tamak, rakus, serakah orang lain jangan kebagian. Kalau boleh semua saja buat saya. Baik. Bagaimana negara mau makmur kalau yang mimpin ketek-ketek kayak begini? Tamak, rakus, serakah, pemerataan cuman jadi impian. Yang kedua pengusaha korun. Ekonom korun. Cirinya gampang. Korun itu waktu ditanya, "Anna laka hadza ya korun?" Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat ini korun? Dia bilang apa? Ini keringat saya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu korun. Ini yang Allah sinyalir, banyak orang yang wailun likulli humazatin
Nah, cirinya allazi jama'a malan wa addada. Kerjanya ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung. Terjebak pada kapitalisme murni dan itu alatnya Qarun. Melupakan Allah, menganggap dialah keringatnya sendirilah yang bikin dia menjadi kaya. Saya kira itu. Nah, Ada nggak yang wataknya kayak Korun, Bang? Qarun insya Allah banyak di sini. Baik. Makanya berulang kali saya ingatkan, beruntung kita kalau oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air kan, tapi bukan untuk dirinya. Dia salurkan buat yang perlu. Itu keran. Keran nyimpen air, tapi bukan buat dirinya. Yang perlu dia kasih. Ya. Bahagia orang kalau oleh Allah dijadikan keran dalam hidup ini. Rezekimu cuma Allah percayakan lewat saya. Itu loh, Bu. Bu. Jadi keran nyimpen air tapi untuk disalurkan kepada yang perlu. Dan kemudian Qarun itu kan simbolnya lagi, ikonnya itu ikon monyet. Oh, Monyet. semuanya tuh. Monyet itu nggak pernah cukup. Coba pernah ke Ragunan? Pernah? Banyak pemilih tuh. Coba mampir di kandang monyet. Kasih pisang, dimakan. Penuh mulutnya. Lemparin lagi, tangannya megang. Ini mulut penuh nih, tangannya megang. Kasih lagi, kakinya masih bisa megang monyet. Tangan megang, mulut penuh, kaki megang. Temen sebelahnya dikasih, dirampas juga. Monyet tuh. Qarun kira-kira tamak, rakus, serakah, orang lain jangan kebagian. Kalau boleh semua saja buat saya. Baik. Bagaimana negara mau makmur kalau yang mimpin ketek-ketek kayak begini? Tamak, rakus, serakah, pemerataan cuman jadi impian. Ya. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, kita sampai kepada penghujung jumpa kita di Damai Indonesiaku ini. Saya akan ambil beberapa catatan. Pertama tentang pergeseran nilai. Rasulullah mengingatkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Pada satu saat nanti kamu akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Kamu bakal jadi umat yang ikut-ikutan mengalami pergeseran nilai, kehilangan garis pijak, tidak punya khittah. Kamu akan mengikuti tingkah laku dan jejak orang-orang sebelum kamu. Pindah kepribadianmu jadi kepribadian mereka. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sejengkal demi sejengkal, semeter demi semeter, hatta lau dakhalu dhuhrad dabbi la dakhaltumu. Sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga akan masuk ikut ke dalamnya. Na'udzu. Sahabat bertanya, apa Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Kata Rasul, kalau bukan mereka siapa lagi? Karena itu jawabannya adalah kembali kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total, secara utuh, secara menyeluruh, jangan separoh-separoh. Beragama Islam tapi berpikir Yahudi, beragama Islam tapi berumah tangga secara Nasrani. Kamu akan ikuti tingkah laku, kita bakal ngikut-ngikutan, sejengkal-sejengkal nggak berasa, bergeser nilai. Mula-mula nama malu pakai nama yang berbau Quran, dikasih nama Ibrahim diganti Bram. Ibrahim mah kampungan Mbak, Bram aja nih yang tentrik nih. Entar pan dari nama pindah ke pakaian. Pan kalau Ibrahim masih mau sarungan pakai kopiah ke masjid. Udah pakai nama Bram, ilokan Bram ke masjid. Bergeser kepada pergaulan, bergeser kepada pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kita khawatir kalau sudah pindah ke pergaulan, pindah agama pun nggak terasa. Maka menangkal proses pergeseran nilai kepada yang negatif, ayo kembali kepada khittah. Masuklah ke dalam Islam secara total, utuh, jangan separuh-separuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur bahwa untuk mengantisipasi kemajuan zaman, Islam harus memberikan jawaban. Dan buat kita berharap
dengan adanya Majelis Ulama Indonesia ini terhadap masalah-masalah ijtihadiyah, perkembangan-perkembangan yang baru, umat bisa mendapat filter. Sehingga dengan demikian fatwa-fatwa Majelis Ulama yang lebih akurat, aktual, ke atas dan juga ke bawah, kepada rakyat dan kepada elit, kepada masyarakat dan juga kepada penguasa tetap dilaksanakan. Sehingga dengan demikian ke depan kita berharap fatwa ini lebih efektif dan efisien. Ulama dengan kekuatan moralnya dan umaro dengan kekuatan strukturalnya saling menunjang, asah, asih dan asuh, membangun kerjasama yang baik antara ulama dengan umaro. Kalau ulama dan umaronya bersanding, rakyat nikmat. Tapi kalau ulama dan umaronya bertanding, rakyatnya kiamat. Nah, itu saja. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan memanjatkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya